Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imadatus Sakdiah. Saya mahasiswi IAIN Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas 1D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fikih bermadzhab. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian bermadzhab atau pengertian mazhab, dari mana munculnya mazhab, siapa saja mazhab-mazhab ini, dan terakhir mengapa kita penting dalam bermazhab. Baik, langsung saja kita. Yang pertama, pengertian mazhab. Mazhab secara bahasa artinya zahaba, zahaba, yazhabu, zahaban, zuhuban, muzhiban. Artinya telah berjalan, telah berlalu, telah pergi, dan telah mati. Itu secara bahasa. Kemudian pengertian yang lain secara istilah, mazhab artinya metode seseorang atau pola pikir seseorang yang bermujtahid. Seseorang yang bermujtahid, yang berijtihad dalam mengistinbatkan dalil-dalil Al-Quran, sunnah beserta hadis Rasulullah. Atau secara singkatnya, mazhab artinya aliran atau jalan. Seperti itu. Nah, dari mana sih munculnya mazhab ini? Kita masuk ke dari mana munculnya mazhab. Mazhab, sebelum adanya mazhab, umat muslim atau umat Islam berkepemimpinan kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka menanyakan segala hukum, segala sesuatu yang mereka tidak ketahui kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat ketika berumur 63 tahun, siapakah yang menggantikan kepemimpinan ini? Yaitu para sahabat Rasulullah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka ini yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah pada zaman itu. Setelah sahabat Rasulullah ini wafat, siapa lagikah yang akan menggantikan kepemimpinan umat muslim? Yaitu para tabi'in atau tabi'id. Contohnya salah satu tabi'in yang saya ketahui adalah Hasan Al-Basri. Mereka adalah murid dari sahabat Rasulullah, seperti itu. Nah, setelah para tabi'in ini wafat juga, barulah timbul yang namanya mazhab ini. Nah, perlu kita ketahui siapa-siapa saja sih mazhab-mazhab ini. Mazhab itu ada banyak, tetapi mazhab yang ternama hanya ada 4. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Saya akan memberitahu biografi singkat dari keempat imam mazhab ini. Yang pertama ada Imam Hanafi, atau biasa nama lengkapnya Imam Abu Hanifah Nu'aiman ibnu Sabit bin Zuti At-Taimi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, atau ada yang menyebutkan beliau lahir pada tahun 61 Hijriah, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, dan beliau wafat di Madinah juga pada tahun 179 Hijriah. Beliau ini terkenal dengan kitabnya, yaitu kitab Al-Muwatta. Kemudian yang ketiga tidak asing bagi kita, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Beliau ini telah hafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Beliau juga terkenal dengan ilmu fikihnya yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir ada Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir
pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijriah. Seperti itu. Beliau ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Tentunya ada perbedaan pendapat kepada 4 imam mazhab ini. Bisa kita contohkan seperti saat ketika sehabis berwudu. Dari keempat imam ini, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, setelah kita berwudu, tentunya ketika kita menyentuh yang bukan mahram akan membatalkan wudu kita. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik tidak berpendapat bahwa tidak membatalkan wudu kita, terkecuali seseorang itu saat menyentuh lawan jenisnya. Contohnya seseorang laki dan perempuan bersalaman ketika ada undangan pernikahan atau apa. Yang laki-laki ini atau yang perempuan ini ada perasaan bersyahwat, mohon maaf, terangsang atau apa seperti itu. Nah, maka perasaan syahwat ini akan membatalkan wudhu seseorang. Jika tidak ada perasaan syahwat, maka wudhu seseorang itu tidak batal. Seperti itu contohnya. Nah, sudah kita ketahui keempat imam mazhab ini. Lalu mengapa sih kita perlu dalam bermazhab? Jadi, mazhab ini bukan sembarang orang. Mazhab, seseorang yang bermazhab adalah para mujtahid yang berijtihad dalam mengistinbatkan dalil-dalil Al-Quran, hadis beserta sunnah Rasulullah SAW. Mereka ini yang menggali dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk menghasilkan sumber hukum. Karena di zaman sekarang tidak mungkin semua ada di dalam Al-Quran, karena banyak sekali yang timbul permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan zaman ini. Nah, mengapa kita perlu bermazhab? Tidak semua orang mampu mengistinbatkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah. Seperti itu, hanya orang-orang tertentu ya, seperti sahabat Nabi, kemudian para tabi'in atau para ulama-ulama yang mampu mengistinbatkan gitu ya, yang mampu mengistinbatkan, maka mereka ini akan menjadi patokan ya, seperti bermazhab atau yang memimpin atau menghasilkan sumber-sumber hukum di dalam Islam. Seperti itu, maka kita wajib mazhab. Kemudian kita sudah mengetahui pengertiannya, kita juga sudah membahas secara singkat biografi keempat imam mazhab. Dan kesimpulan dari materi mazhab ini, memang ada perbedaan pendapat dari keempat imam mazhab ini, tetapi tidak bisa untuk kita menyalahkan dari keempat imam mazhab ini. Oh, mazhab Syafi'i ini paling benar dan mazhab Maliki atau mazhab Hanafi ini salah gitu, tidak bisa ya, karena keempat mazhab ini sama-sama mengistinbatkan pola pikir atau dalam mengkaji itu sama-sama dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, karena perbedaan pendapat itu tergantung dari cara mereka mengkaji atau mengistinbatkan dalil-dalil yang mereka dapatkan, kemudian mereka terapkan, kemudian menghasilkan suatu hukum yang menurut mereka itu mutlak. Seperti itu. Tidak bisa kita menyalahkan. Penting sekali bagi kita mengetahui tentang mazhab-mazhab dan tentang siapa saja mazhab-mazhab itu, karena kita sebagai umat muslim perlu kepemimpinan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang belum ada dalilnya, yang belum ada perinciannya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, karena hanya orang tertentu yang bisa mengistinbatkan atau bermujtahid dan berijtihad dalam mengistinbatkan dalil-dalil Al-Quran. Mengistinbatkan artinya menggali dalil Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui fikih bermazhab ini, dan perlu juga untuk kita memilih mazhab mana yang akan kita ikuti.
Lalu bagaimana dengan bolehkah kita mencampur mazhab seperti itu ya? Jadi sebenarnya mencampur mazhab ini boleh-boleh saja, tapi dalam keadaan tertentu. Contohnya pada saat kita berhaji kita pastinya sudah berwudu. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi dan Hambali, tidak boleh menyentuh yang bukan mahram atau muhrimnya ya. Jadi dalam situasi itu, pastinya orang ramai itu mengelilingi Ka'bah dan pasti bersentuh-sentuhan gitu ya. Jadi kita boleh mencampuri mazhab, yaitu mengambil mazhab Maliki. Seperti itu. Yang tidak diperbolehkan. Contohnya, dia nanti wudhunya pakai mazhab Syafi'i. Terus nanti tiba-tiba dia langsung sholatnya pakai mazhab Maliki. Rukuknya pakai mazhab Hambali. Terus iktidalnya pakai mazhab Hanafi. Ya, seperti itu tidak boleh. Jadi hanya dalam keadaan tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya berharap semoga dapat dipahami dari kata-kata yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Saya Imaratus Sakdiah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.